Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi nahyil mar'ati an tukhbira zawjaha. Pasal haram, terlarang seorang perempuan memberitahu, menghabarkan suaminya, au gairahu atau orang lain, bihusni badani imra'atin ukhra, dengan baiknya atau kecantikan, kemolekan tubuh perempuan yang lain, iza lam tad'u ilai hajatun syar'iyyah, apabila tidak ada yang mendorong kepadanya kebutuhan syara, min ragbatin, daripada menggemarkan, fi zawajiha, pada kawinnya, wa nahwi zalik. Maksudnya pasal ini membicarakan haram bagi seorang perempuan membicarakan kecantikan, kemolekan perempuan terhadap suaminya kalau tidak ada kebutuhan syara. Buat apa dia menceritakan? Beda kalau ada kebutuhan syara. Kebutuhan syara umpamanya untuk memberitahukan perempuan ini cantik karena untuk mengawinkan sepupunya, untuk melamarkan si fulan, itu ada kebutuhan namanya. Nah demikian juga jangan menceritakan kecantikan seorang perempuan kalau tidak ada kebutuhan. Salah. Aku tidak melihat perempuan cantik banget ini. Ada gitu loh. Kebutuhannya apa, Mar? Oh, ini mencari bini. Oke, silahkan. Kalau ada kebutuhan, karena memang kebutuhannya ingin mencari istri. Kalau tidak ada apa-apa, timbul Umar begisah lawan jano. Ewan siniwan. Semalam rame banget deh. Ada kisah Romi. Alhamdulillah, Romi itu kan senang hati dah, daripada sedih. Apa juga sedih. Nah, nang jadi masalah ini ceritanya kenapa ada jadi di bawah tiga kano di situ warna pepinian muas pada itu apa ya itu lah umpama aja ya kalau malah umpama aja ini kenapa marah maksudnya ikan mengisah lawan ehwan ini apa maksudnya? Oh, jangan dikisahkan, jangan. Beda lawan ehmunnya ehwan nak kawin. Ada warna ini bagus, warna itu orangnya. Nah, ini kisahnya. Lah, enggak ada kebutuhan syar'i atau yang lain itu jangan. Nah, haram. Mana hadisnya? Hadisnya ada. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin. Kami riwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud qala, Rasulullah bersabda. Kalau Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Rasulullah, la tubashiril mar'atul mar'ata fatasifu hali zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. La tubashiril mar'atu, janganlah bergaul seorang perempuan al mar'ata akan perempuan yang lain. Patasifuha, kemudian dia menceritakan perempuan itu li zawjiha, kepada suaminya. Jangan. Nih ada seorang perempuan, ini biasanya perempuan sosialita. Nah, tapi kamu lah perempuan sosialita itu, Mar. Kenapa Mar? Perempuan gaul lah, tasnya hebat, pokoknya perempuan yang ketujuh bersosialisasi, bakawan apa, glamor hidup. Boleh ke rumah berkisah lawan laki, bang, tadi bang emas aja mas, dah. Mas, tadi saya ketemu dengan seorang perempuan, umurnya 20 tahun. Rupanya begini, tubuhnya begini. Oh, nggak boleh cerita begitu.
Nggak boleh. Terus kenapa? Ka'annahu yanzuru ilaihi, saking lengkapnya dia bercerita kepada suami, seakan-akan suaminya memandang kepada perempuan. Membayangkan laki ini nih. Gawat mereka. Oh biasanya kadang-kadang bini-bini ini kadang-kadang ya paling-paling laki-laki kisah lawan bini melihat bini-bini tumbur pulang, jangan bercerita, jangan bercerita. Ingat para perempuan, jangan bercerita wanita lain terhadap suamimu. Habis saya binian gindah pun juga benar nyapun nah. Nah kenapa bahaya gini benar? Kalau nang laki ini jadi pikiran ngalih kan, ngalih. Nang lebih bahaya itu lagi nih nang daur salahmu juga. Kenapa cerita dirimu sudah buruk, bercerita wanita cantik, akhirnya dalam berhubungan suami istri nang laki membayangkan bini-bini itu kada membayangkan bini ada bahaya. Nah, itu jadi masalah hukum benar. Jadi masalah hukum bahaya. Nah, makanya kena permasalahan hukum tuh benar. Bolehkah seorang laki-laki karena istrinya kurang cantik, lalu supaya bergairah dalam berhubungan intim, dia membayangkan wanita cantik yang pernah dia ketemui? Satu. Dibalik lagi perempuan, bolehlah perempuan menghayal laki-laki lain, menghayal laki-laki lain di saat berhubungan intim. Kenapa? Karena kebetulan lakinya ini orang pundukan. Maklum pundukan, satu kada bisa berpenampilan, kada rapi, berpakaian kada rapi, rambut kada rapi, menegatalan. Umpama aja ya kawan. Umpama aja lah, umpama aja bahaya aku lah. Cuma ngaran laki ya tatamu laki-laki lain. Terbayangkan laki-laki nang tampan, nang atletis, hanya tampan, awaknya bagus, rupanya bagus, bersih apa. Lalu inya di waktu berhubungan intim kepada suaminya membayangkan laki-laki itu, bolehlah. Ini banyak terjadi. Nah, ini bahasan panjang benar dalam kitab fikih. Bukan bab kita, bukan pasal ini kita bicarakan. Makanya kada dijawab karena panjang. Arti panjang tuh banyak mengenai pembicaraannya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, bahkan ada yang mengatakan baik. Bahkan ada yang mengatakan baik. Mau kayak ujar itu baik. Ujar ulama tadi benar. Mau nang laki kada mau karas, mau kada bayangkan itu baik. Kayak apa? Ujar nang laki, aku kada kau bangun kecuali bayangkan itu. Ayo, sekarang kau lah nafkah batin lawan bini. Nah, wajar, aku bayangkan itu dulu. Maka liluasa hukmu. Paham lah, makanya bahasanya panjang. Dan ini bujur rahmat. Kayak apa jarak ada benafsu lawan bini, cuma bilanya itu membayangkan itu benafsu kawa melaksanakan kewajiban nafkah batin. Ayo jualan madani. Mana bagusnya ya Pak? Bini menderita. Nah makanya mana hukum dibahas pelik. Ini kita kan membicarakan ini. Karena ada, oh kada boleh. Iya membahasnya kada tuntas.
Nah, kita bicara ingatakan perempuan jangan bercerita kepada suaminya tentang orang perempuan lain yang cantik dan sebagainya. Jangan. Termasuk suami. Suami jangan bercerita kepada istrinya tentang seorang perempuan cantik, jangan. Tanpa ada tujuan syar'i agama. Habis itu dalilnya. Mari kita rumah tangga tumbur berbahaya. Paslun yukrahu ayyuqala lil mutazawwiji birrufa'i wal banina. Dimakruhkan bagi orang yang sudah kawin dikatakan rupa lawan banin. Wa innama yuqalu barakallahu laka mutazawwij nang kawin lah. Makruh diucap terhadap orang yang kawin, umpamanya Rahmat kawin, lalu ikhwan berucap lawan Rahmat rufa wal banin. Wah, selamat bernikmat-nikmat, semoga dapat anak. Oh, jangan ke itu. Jangan. Wah, ada bibinian nih, ini sama kamu nih, laki-laki lain bini-bini sama, asas sesama kelompoknya. Laki-laki inilah sesama kelompoknya, apalagi pondokan. Momennya Rahmat kawin, mau datang tuh Iwan tuh. Wah, ganal pegalangan kawan di jalan ya lah tuh. Belum lagi tuh, ganda-gandahan ganda aja, pegalangan ganda aja. Itu aja pegalin tuhot, wah, isi sudah najar. Wah. Ayo rawatnya dulu ikam, mudahan ikam menikmati senjata selamat terpakai. Oh, jangan ke itu. Biasa laki-laki jangan ke itu, menurang kawin, kawan kawin sama bini-bini. Sama bini-bini, ini sama juga deh. Laki-laki gitu inya bini-bini sesama bini-bini sama aja inya berucap itu napang didengarkan. Oh, orang lebih jah ujar nang bini-bini itu mereka-reka aja pemenang aku udah suruh dengar bang. Bahaya kanal pisangnya dijar lah. Nah, itu tuh lalu bawa capai kawannya nih, selamat menikmati pisang Ambon. Nah, paham lemar, paham aja ya. Lah kayak ini atau begini perkataan terhadap orang yang kawin makruh. Ada haram bang, kayak begayaan aja jarang. Iyalah, nang baik tuh begini nah, innama yuqalu lahu, hanya saja dikatakan bagi orang yang kawin itu barakallahu lak. Baraka alaika kama zakarna bi kitabinika. Wah, rahmat kalian. Mari sana. Barakallah lak. Mudahan Allah memberkahimu. Semuanya berkah. Paham aja kalau paham aja. Barakallah tuh umum sudah benar. Hanya jangan nang betantu toh. Barakallahu laka, semoga Allah Ta'ala memberkahi engkau. Napa? Bilainya berberkah benar seberataan jadi baik. Inya bergaul dengan istrinya baik, kemudian berhubungan intimnya baik, ininya baik, namanya juga berkah. Nang jadi lagu ya Mat, iyalah jadi lagu Tuhan, jadi lagu benar. Barakallah. Kalau tak, nah itu doa orang kawin gimana? Iya nang timbul. Kamu tuh nikah barakallahu lak. Karena ya itu tak
mudahan Allah memberkahi ujar kawan memberkahi kan biara nah biara kenal tarung ngejar gitu. Itu sesama bibinian. Nah itu barakallah pokoknya birinya kawan kawin barakallahu lak atau napa baraka alaika kama zakarnahu fi kitabin nikah sebagaimana sudah kami ceritakan di dalam bab pernikahan. Kemudian faslun rawan Nuhas an Abi Bakrin Muhammad ibn Yahya meriwayatkan Imam Nuhas kada asli ngaran lah namun asli bahaya bener Nuhas ini tembaga artinya dari Abu Bakar namanya Muhammad bin Yahya wa kana ahadul fuqaha wa kana ahadal fuqaha'il ulama'il adibba beliau Muhammad bin Yahya yang kunyahnya Abu Bakar terkenalnya adalah Nuhas. Beliau adalah salah seorang ulama ahli fikih kemudian ulama ahli sastra adibba ulama ahli sastra annahu qala beliau berkata yukrahu ayyuqala li ahadin indal ghadabi dimakruhkan dikatakan bagi seseorang ketika dia marah. Tahu bahasa lain makruh seseorang berkata kepada seseorang yang sedang marah uzkurillah khaufan min ayyahmilahul ghadabu alal kufri. Nah, ini padahal banyak ingatakan jangan gini makruh engkau berkata kepada orang yang sedang marah uzkurillah ingat Allah itu makruh. Orang Jawa ayo eleng jangan begitu. Makruh berkata kepada orang yang sedang marah uzkurillah ingat lawan Allah Ta'ala ingat Allah jangan begitu. Kenapa? Khaufan min ayyahmilahul ghadabu alal kufri khawatir daripada mendorong dia oleh kemarahannya atas kekufuran. Khawatir benar. Khawatir karena emosionalnya ini kalau kena membuat kufur. Paham? Maksudnya begini. Ketika kita berkata kepada orang yang sedang marah, si fulan, ingat Allah, sebut Allah. Nah, karena emosinya sedang tinggi, lalu jawab, kada perlu ingat Allah Ta'ala, aku sadar aja. Nah, bahaya. Paham? Kalimatnya itu inya menjawab begitu bahaya. Karena kalimatnya dia berkata, kada perlu aku mengingat Allah. Bahaya. Ini bisa membawa kepada kufur. Terus, kalau orang sedang marah, bagaimana kita menyikapinya? Paham? Ingat, jangan disuruh berzikir orang marah itu, jangan deh zikir, eleng, bukan begitu. Kalau orang yang sedang marah itu sebaiknya ada dua hal yang kita lakukan. Satu, baca sholawat. Misalnya itu orang marah, baca sholawat di sampingnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena sholawat itu adalah bagaikan air pendingin.
Ya lagi, karena sholawat itu bagaikan air pendingin. Bukan inya yang disuruh bersolawat, kita yang bersolawat. Bila kada benar, karena kita kada patuh, kita bacakan solawat 10 kali, tiupkan jarak jauh. Ini umpama marah, orang datang ke rumah kita dalam keadaan emosional marah. Kadang-kadang bacakan sholawat jauh-jauh, bacakan sholawat 10 kali, tiup, insya Allah dingin. Itu bagaikan api disiram air, ya kan? Orang marah itu adalah api. Api itu bisa padam dengan air, maka siramlah dengan air. Orang marah itu apinya tidak kelihatan, maka siramlah dengan air yang tidak kelihatan. Dengan cara apa? Dengan cara sholawat. Kalau hendak lengkapnya, baca ya Raub 10 kali, sallallahu ala Muhammad 10 kali, tiup. Bila kada cukup sholawat 10 kali, tiupkan dengan jarak jauh, insya Allah itu bagaikan api disiram air. Kalau dia tidak padam, yang pasti apinya berkurang. Jangan-jangan padam. Ini jangan disuruh berzikir, orang marah jangan disuruh berzikir. Yang kedua, hendaklah dikatakan bagi orang yang marah itu tenang saja. Bawa tenang dulu. Marah tidak menyelesaikan masalah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Kita bertenang dulu, yuk kita bawa wudu. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, orang apabila marah, biar marahnya itu reda, bawa wudu. Tapi bukan kesadarannya. Kita dulu coba menenangkan. Nah, tenang aja tuh, tenang. Emosional, marah tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah rumit. Dah kita ke pinggir dulu, yuk kita bawa wudu dulu. Bawa wudu. Bila sudah bawa wudu, rana itu benar. Rana itu. Nah, beginilah cara menghadapi orang yang marah. Sehingga Imam An-Nuhas Muhammad bin Yahya mengatakan makruh berkata kepada orang yang sedang marah, zikirlah engkau kepada Allah. Wah, itu kena maulah orang sarik bener. Kada usah. Karena jangan-jangan membuat dia kepada kufur. Jangan. Habis. Wa kaza la yuqalu lahu shalli ala Muhammad. Jangan juga, ayo mau bersalawat. Orang sarik disuruh bersalawat, jangan. Wakaza demikian juga la yuqalu lahu, jangan dikatakan, jangan diucapi orang yang marah itu sholli ala nabi. Ayo bersalawat gam, marah ini banyak bersalawat ya. Jangan begitu. Khawatir kalau dia berucap yang tidak, bah aku biar bersalawat tetap aja sarik. Berbahaya itu. Orang yang sedang marah jangan disuruh berzikir, jangan disuruh berselawat. Justru kita atau sikap kita yang membacakan sholawat, kemudian kita yang memberikan penenangan, kemudian diajak berwudu. Paham Rahmat? Nah,
habis nyemak salawat ya orang sarik disuruh bersalawat lah muyak nih jarhan aku gin nabi salawat bisa jarhan orang mana orang beda mun kita nang baca salawatnya tuh beda kita tenang akan aja tuh beda kayak itu yang semestinya. Habis kemudian paslun min akbahil alfazil mazmuma ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.